sebagai rekan kerjanya Bapak V ya. Terus ini ada Pak Li sebagai rekan kerjanya dan Pak Juan juga sebagai rekan kerjanya pelaku. Nah, Mbak Sri kerja di BBP ini udah berapa lama ya? Dari 2009 Desember. 2009 berarti berapa tahun tuh? Hampir 14 tahun ya. Wah, luar biasa ya kan, udah tahu seluk-beluknya BBP lah ya. Nah, kalau Pak Faradi sendiri ini dia udah berapa lama ya kerja sama kita ya? Gabungnya itu tahun 2020, terus dikeluarkan itu tahun 2023 ya Mbak Sri? 2000, oh mohon maaf, masuknya 2022 tanggal 3 Januari 2022. Berakhirnya di tanggal 2 Mei 2023 Ibu. Oh berarti sebentar aja ya? Oh, baru kerja sebentar, tapi udah berani juga ya melakukan tindakan yang sudah kami tegur. Iya, tindakan yang aneh-aneh. Nah, menurut Mbak Sri ini mengesampingkan yang bersangkutan ini korupsi. Menurut Mbak Sri sendiri, kalau misalnya nih orang nggak korupsi, kira-kira tuh dia kerjanya sebenarnya bagus nggak sih Mbak Sri? Sebenarnya kalau untuk performanya bagus, cuma kalau untuk pekerjaannya memang kurang karena sering keluar kantor. Oh berarti dari sisi attitude-nya ya dia kurang bagus ya. Attitude-nya kan itu berarti nggak bertanggung jawab, nggak bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya gitu loh kan, dia sering tinggalkan tanpa izin dari pimpinan gitu ya. Oke. Baik. Nah Mbak Sri mulai cium-cium gelagat aneh-anehnya itu kapan ya? Ini itu sebenarnya saya informasinya dari vendor Ibu. Itu awalnya saya nggak tahu karena saya juga fokus ke karyawan desain dan yang lain-lain. Itu informasi dari vendor itu sejak dia pegang logistik sih. Pertamanya itu dia mungkin minta sekian gitu sih supaya satu truk jatah 500 gitu. Nah setelah sekian kesininya itu di bulan 3 2023 itu vendor-vendor nelfon saya, Mbak Sri saya nggak bisa support lagi. Saya pikir satu aja, Pak Adi transport gitu. Kenapa Pak Adi? Soalnya ini saya udah dimintain kok nggak masuk akal, maksud saya jalan 10 juta dia maunya minta 5 juta. Nah aku belum ngasih driverku, belum maintenance mobilku katanya. Oh baik, nanti saya tanggung dulu ya, tapi Bapak ada bukti ininya nggak gitu. Terus dia juga mintanya nggak karuan Bu katanya, tapi Bapak ada buktinya nggak? Ada gitu. Kalau Bapak nggak ada buktinya saya lapor, saya justru yang ditindak. Betul. Ada Bu, ada gitu. Terus berikutnya itu Bu Umar. Nah Bu Umar, Bu ini kayak mana Bu? Ini masa anaknya pas ekstrakurikuler minta biola, masa mintanya ke saya. Dia sakit, jatuh dari motor.
Pak Adi. Saya dengar kok, terus saya telepon sama Pak Adi sampai punya semua berkat. Gak ada Bu, gak ada. Itu sebenarnya aku mau ngasih tahu sama Bu Sri, cuma aku gak enak ya katanya. Kalau Bu Sri udah tahu ya sebenarnya itu bukan mainanku smelter itu. Jadi punyanya si Valerie ini lah ya. Iya. Jadi dia kayak nitip ke si Pak Adi gitu ya. Nitip. Sekarang ada itu yang namanya Pak Samba itu ada di jas juga supaya super-supernya itu kebanyakan sekarang ada di yang ikut sama Jasmine sih Bu di vendor Jasmine. Oh gitu. Ada pos Pak siapa gitu dia bilang saya mau tanya enggak karena saya udah kan. Jadi sekarang ada yang ikut sama Jasmine sekarang sih yang dipakai. Makanya aku bilang saya mau tanya, nggak enak juga. Nggak apa-apa Mbak, tanya aja kalau emang itu kita merasakan perlu tanya, kita tanya aja. Karena kan supaya kita menghindari kejadian yang sama kan nggak mau ada kejadian yang sama lagi. Nah menurut Mbak Sri nih, ini si pelaku ini seperti ini tuh kenapa sih menurut Mbak Sri? Terus sebelum kejadian yang ini Pak ini ada nggak kasus sebelum dari ini yang pernah kejadian yang sama, pernah ada nggak kasus seperti ini di kantor Balikpapan khususnya ataupun mungkin di kantor cabang lain yang Mbak Sri paham? Kalau Ibu saya dengar ternyata dia di Kuningan, terus dia tiga perusahaan yang lama ternyata dia kasusnya sama dengan case yang sama. Enggak, saya tahunya cuma selain maksud saya selain si pelaku ini, selain si di kita sendiri pernah ada nggak kejadian selain itu dulu ada Bu kayak Pak Yudianto itu cuma kan vendor-vendor nggak pernah lapor ke saya. Tapi kalau dia ya saya kan pernah dengar, saya kan kenal banget, cuma saya nggak lapor waktu itu karena vendor nggak merasa keberatan. Mungkin ini kali Mbak Sri mintanya nggak terlalu besar kan, kalau yang mintanya rada-rada kacau ya, makanya vendor jadinya pada sudah mungkin sampainya dia 7 gitu, dia minta 5, 10 dia minta 5 gitu. Kalau 7 dia minta 4 gitu. Jadi gitu-gitu, jadi saya bilang waduh kayak mana nih gitu. Nah makanya sebagian yang supirnya kemarin kok muncul di sini sekarang bilang ya sudah, tapi saya kan nggak pernah tahu koordinatornya di sini siapa yang tes, kan nggak tahu saya itu. Nah menurut Mbak Sri dari total uang yang diterima oleh si Pak ini berapa banyak yang dia udah terima? Kalau di kerugian perusahaan berapa banyak yang dia udah ambil gitu? Kira-kira Mbak Sri bisa kira-kira nggak? Bisa tahu ya, itu aja kalau Pak Adi aja sudah hampir 40 atau 50-an, terus yang 50 juta ya? Iya, terus yang Pak Triple Tri ini banyak kan kemarin Pak yang Triple Tri kan harganya paling murah. Jadi kemarin pun sebenarnya yang harga-harga itu ternyata yang ngatur semua itu Pak. Jadi udah disetting lah harganya gitu. Jadi roda Pratama, oh iya roda Pratama juga, tapi roda Pratama saya tanya, saya mungkin nggak mau ngaku ya Bu, roda Pratama kan kami juga sering dipakai. Jadi roda Pratama. Jadi menurut Mbak Sri 100 jutaan ada lebih? Mungkin hampir kalau 1 tahun banyak sekali itu Bu. Tapi saya Pak Umar juga banyak, kemarin dia
Jadi Kalau kamu- berarti lebih dari 100 juta dong Mbak Sri, 200 jutaan ada lah ya setahun. Bukan 1 tahun aja. Iya, 100-an mungkin sudah ada lah. kita kan udah 1 tahun aja kita kan soalnya. lumayan banyak kan mobilisasinya kan, apalagi di Balikpapan kan. Iya. Nah, Iya benar. iya. Nah, kita kan waktu itu sempat menindak skorsing dulu ya Mbak Sri ya. Skorsing dulu sampai akhirnya bukannya berubah, malah makin makin nakalin kita sampai akhirnya kita putuskan untuk di-cut ya, untuk dipecat ya. Iya benar. Iya. Mbak Sri juga sempat nasehatin udah di skorsing bukannya berubah gitu kan ya Mbak Sri ya, malah makinan. Nah menurut Mbak Sri kan udah kenal sama Pak lama gitu ya. Menurut Mbak Sri kenapa sih kok dia bisa kayak gitu, bisa korupsi kayak gitu? Apa mungkin karena dia minder misalnya istrinya dokter, kan saya dengar istrinya dokter nih Mbak Sri. Menurut Mbak Sri gimana sih? Apa karena itu dia korupsi atau karena ada motivasi lain? Tapi mohon maaf ya Bu, ini saya bukan karena Pak dia sempat cerita di kamu tuh, aku ini kalau makan anak-anakku mintanya saya jual, jadi kalau setiap saya keluar tuh sampai 2 juta pokoknya gitu. Itu pun cerita Bu. Ajar ya. Jadi setiap jalan itu benar Bu, setiap jalan itu, dan itu jalan itu hampir satu minggu itu ke mall, mungkin ini beneran Bu, ada Mas Rio juga member kok. Jadi setiap dia kalau makan itu hampir 2 juta gitu. Paling ini paling 1 juta lah, itu paling kecil gitu kan. Anaknya ada 3 Bu. Jadi kan jenis memang dia aduh mohon maaf gak enak sini, pokoknya dia itu intinya dia memang sering jalan, sering nonton terus. Dan anaknya Bu, waktu kerja kalaupun masih ada itu, kalau video mungkin dia sudah gak karuan dia. Jadi dia alasannya, Pak Bu saya nganter anak yang sekolah, ya Pak nanti jam berapa nanti dia izin lagi jam 9 sampai jam 1. Pak gimana, saya lagi di Ibu, lagi di Sebayar, nggak boleh loh Pak di Sebayar ini. Berarti dia enak banget ya kantornya sendiri, kayak kantornya sendiri aja Mbak Sri. Dan saya waktu itu memang karena saya kewalahan, jadi saya udah percaya aja sudah, yang penting kerjaan beres dan transport juga jalan dengan lancar gitu. Jadi saya kasih anak-anak yang ngangkat, berarti dia yang Dapat duitnya, dia enak-enak, dia kipas ya. Iya. Sebenarnya dia orangnya sopan sih Bu, sopan, performanya juga sopan. Cuma itu Ganteng juga Mbak Sri. Ganteng juga kan? Kali dia sebenarnya sopan Bu, dia sopan terus. Cuma ya itu tadi. Iya sayang sangat disayangkan dia tergoda hal seperti ini kan, sangat disayangkan gitu. Iya. Jadi sebenarnya dia hidup seperti itu Bu. Iya, susah kalau itu udah karakter berarti kan, berarti sudah karakter kalau kayak gitu. Ya oke Mbak Sri. Ada kok baik. Mbak Sri makasih banyak ya. Ininya ya, komunikasinya ya. Nanti kita lanjutin lagi Mbak Sri ya, ngobrolnya ya. Iya makasih sore. Waalaikumsalam. Nah kali ini saya lanjutin mau ke teman-teman yang di HO nih. Nah, Pak Li, sepengalaman Bapak, perusahaan pernah ada kasih bonus tahunan kah, atau pengalaman masa kerja, atau mungkin fasilitas lain? Selama pengalaman saya bekerja di dunia pekerjaan tambang, memang harus ada dari bonus dari perusahaan. Karena kenapa? Karena kan penyampaian yang 1 tahun ke belakang itu ya memang harus ada siapa ya, timbal baliknya dari perusahaan itu berupa Lebih bonus. semangat lah ya Lebih karyawan juga. semangat itu. Terus kita ini di Balikpapan mungkin Juan yang membantu jawab. Menurut Pak Juan ini di Balikpapan tuh karyawannya ada berapa ya totalnya? Total kalau untuk karyawan di Balikpapan sendiri untuk sekarang ada 6 orang, termasuk pengembang asli itu udah 6 orang. Ada 6 orang ya. Ya,
udah sama tim logistik yang ngangkut barangnya, juga pekerja lainnya yang ngurus di kantor logistik. Cuma sayangnya nggak ada pimpinan berarti di sana ya. Iya, nggak ada pimpinannya aja. Saat kejadian itu nggak ada. Sekarang udah ada ya. Sekarang udah ada Pak beberapa. Rahmat ya. Nah, kembali ke Pak Ali. Menurut Pak Ali ini HO ini udah cukup belum sih melakukan pengawasan supaya kejadian yang sama ini nggak terjadi lagi gitu? Selama di sini sih sudah ya, pengawasan yang dilakukan dengan adanya atasan baru, gitu kan, sudah ada pemimpin baru di sana, terus mungkin sudah adanya mengubah sistem kerjanya jadi transparan, yang tadinya tidak adanya namanya Bitsam atau RFQ tentang pengorderan atau pemilihan armada gitu kan. Padahal Vendor, kita terlibat kan di dalam pemilihan sekarang. Ya, di HO itu malah kita kan nggak sama sekali kan dari betul. sebenarnya kita cuma proses approval aja. Betul. Kita nggak ngomong langsung ke Betul. vendor. Sekarang kita udah langsung ngomong lebih ke vendor kan. lebih jadi kita di HO itu jadi dilibatkan gitu secara mana yang akan dipilih dari price, dari armada yang akan digunakan, jadi lebih transparan sih. Oke, jadi udah cukup oke lah untuk saat ini ya. Udah sih. Nah, mungkin ini Pak Juan bisa bantu. Prosedur pendaftaran vendor tracking kita itu sekarang kayak gimana sih? Misal ada vendor baru nih, mau support tracking kita di Balikpapan ataupun di Banjarmasin, itu yang harus vendor lakukan tuh apa? Yang vendor lakukan harusnya itu mengirimkan quote ya, semuanya mengirimkan quote ke masing-masing lokasi kayak Banjarmasin dan Balikpapan. Jadi dari situ difilter sama Pak cabangnya, kayak di Banjarmasin ada Pak Tommy ataupun Pak Sony, dan di logistik Balikpapan ada Pak Rahmat. Nanti mereka yang memfilter apakah sesuai dengan kemauan HO, standarnya HO. Kalau sudah, lalu nanti dikirimkan ke saya semua ataupun ke manajemen logistik yang di HO. Dan dari situ baru kita proses perhitungan harganya. Kalau misalnya ada yang existing atau yang sudah ada, apakah ada kenaikan untuk penawaran baru. Nah, kalau untuk yang supplier baru, kita melihat perbandingan di existing. Bisa nggak mereka berkompetitor di situ harganya, dan kita hitung-hitung secara jarak per rupiahnya berapa, jarak dari lokasi Balikpapan sendiri sampai dengan Porto kita tuh berapa ratus kilometer. Nah, dari situ nanti kita hitung-hitung per kilometer itu berapa rupiah dapatnya, baru kita kalikan ataupun kita hitungkan semua, kita kasihlah harga yang the best dari kita, minta manajemen juga ke supplier lagi, kita balikin dengan antara dari masing-masing kepala logistik yang ada di Banjarmasin maupun Balikpapan. Nantinya kalau mereka nggak bisa secara harga dengan kemauan kita, seenggaknya perbedaan dari perhitungan kita dengan mereka tuh nggak sampai 50% atau nggak sampai setengahnya, mungkin berbedanya sekitar 20%, karena kan ada gaji karyawan dan di jalan bagaimana kan untuk harganya. Nantinya kalau udah selesai secara harga, terus juga tidak jauh berbeda dengan yang existing, hanya beda sedikit saja, barulah kita jalankan lagi di manajemen HO. Dari setiap manajemen apakah udah sesuai belum harganya, apakah sudah masuk belum harganya. Kalau sudah deal semua, di approve semua, baru kita balikan lagi ke masing-masing logistik Banjarmasin Balikpapan kalau ini harganya sudah disetujui oleh HO. Nanti dari mereka baru diinfokan lagi ke para vendor, dan vendor harus mengikuti apa yang sudah disetujui. Kalaupun mereka banyak alasan, itu harus yang masuk akal. Kalau nggak masuk akal ya terpaksa kita harus tahu dulu kenapa begini, kenapa begitu. Walaupun tetap tidak masuk akal untuk harganya kenapa tiba-tiba naik, ya kita harus memutuskan kontrak dulu sementara sampai dengan mereka tuh mau stabil untuk apa yang sudah di-approve seperti itu. Nah, menurut Pak Ali sebagai kepala logistik di Jakarta, ini udah ideal belum prosesnya? Saya sedikit penambahannya. Jadi kalau itu kan kalau disampaikan sama Pak Juan kan secara teknisnya itu ya dari segi kesiapannya vendor. Tapi di prosedurnya saya paling menambahkan kita harus tahu dulu perusahaan itu seperti apa, seperti adanya. Apakah perusahaan itu benar-benar ada, gitu ya? Di sisi ada dokumen. Sebenarnya sih yang diminta tuh kan legal dokumen, yaitu kayak SIU atau apa gitu kan.
Kalau terus armadanya apakah sudah layak gitu kan, ada kirnya atau apa, terus drivernya punya SIM atau tidak gitu kan. Terus yang kedua paling kita nanti minta cross check lagi ke tim yang ada di lapangan untuk melihat apakah benar ada kantor, ada armada yang di sana gitu. Terus selain itu juga prosedurnya ya harus ada nantinya kayak seperti surat pernyataan Bu. Nah, surat pernyataan itu yang mencegah yang tadi yang tidak pernyataan tidak akan memberikan betul uang gitu. uang soal penyogok dan yang itu sepertinya harus ada ditandatangani oleh semua staff yang involved. Ini itu sih saya. Nah ini kalau ini saya mau tanya ke dua-duanya nih. Kira-kira tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kasus ini itu udah cukup memberikan efek jera atau belum bagi pelaku itu sendiri, terus bagi rekan-rekan kerja supaya mereka melihat oh iya saya nggak boleh nih kayak gini, nanti saya bisa kena. Menurutnya hukuman yang kita udah kasih tuh udah bisa nggak memberikan efek itu, karena kan ada sebagian perusahaan tuh yang masukin ke ranah pidana ya kan, ada yang memang enggak ya kayak kita gitu ngelepasin begitu aja, tapi ya udah PHK gitu loh, tapi kita nggak perkarakan ke kepolisian gitu. Nah menurut bapak-bapak gimana? Mungkin dari Pak Ridho. Kalau tadi dari cerita Bu Sri, beliau sudah berulang kali melakukan hal yang sama di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Berarti kan tidak ada jerat, berarti atau dari tindakan tersebut dari perusahaan itu tindakannya tidak sama gitu kan. Di PHK ya udah dia akan melakukan lagi. Kalau saran saya kalau misalnya itu saya lebih memberatkan ya udah kita berurusan dengan polisian langsung, karena nanti efeknya juga bisa menjadi warning ke teman-teman yang lain untuk melakukan. Tapi dari yang melakukan tersebut agar tidak mencegah terjadinya korupsi itu, yaitu tadi adanya bonus, kesejahteraan karyawan terjamin. Mungkin tindakan korupsi atau itikat si pelaku untuk melakukan korupsi itu terminimalisasi dengan adanya 100% lah ya, tapi betul, kita mikir gitu. Betul, mikir Bu. Sayang banget kalau keluar dari perusahaan kayak begini gitu Betul. loh, kalau aneh-aneh gitu. Karena Betul. perusahaan udah ngasih segala macam fasilitas. Ya, fasilitasnya udah ada. Iya. Kita tinggal menikmati gitu kan. Iya. Mungkin ya itu balik lagi ke diri masing-masing ya sebenarnya ya. Tapi kalau udah dikasih enak tapi masih mau yang lebih dengan jalan yang tidak benar, itu menurut saya harus tindakannya tidak lagi dipecat tapi udah langsung berurusan dengan polisi. Oke, kalau menurut Pak Juan gimana? Kalau menurut saya sih dengan cerita Bu Sri juga ya harusnya memang langsung aja ke polisi tanpa ada alasan lain, misalnya alasan keluarga atau segala macam, karena kan sudah jelas Buktinya ada, terus juga dia ke belakang juga bagaimana. Harusnya langsung aja dikasih ke polisi. Cuman baik lagi mungkin ada pertimbangan dari perusahaan juga kan, kenapa tidak langsung ke polisi saja. Juga mungkin solusinya sama seperti yang saya katakan Pak Lin, itu mungkin harus ada yang bonus, harus adanya kesejahteraan bagi karyawan supaya karyawan juga merasa dirinya yang sudah bekerja lama tuh dihargai di perusahaan itu. Sehingga nggak tertrigger ya untuk Iya. aneh-aneh. Oke. Kalau kita dengar dari kesaksiannya Mbak Sri tadi, sepertinya si Pak ini melakukannya seorang diri ya, dia nggak ada keterlibatan karyawan lain ya, atau dia nggak ngasih ke karyawan lain, ini gue dapat nih gue kasih. Kalau melihat seperti itu, nah saya sekarang mau tanya, punya selain tadi ide bonus, ide apa namanya kesejahteraan, kira-kira apa lagi sih yang perusahaan mesti lakuin supaya mencegah keinginan korupsi dari karyawan selain itu? Ya lebih memperketat pengawasan sih. Jadi lebih ya kayak atau kayak tadi tuh yang surat pernyataan Betul, gitu surat ya, pernyataan vendor dan- harus tanda tangan, nggak boleh ada gratifikasi. gratifikasi betul, terus sama mungkin diadakan trainingnya untuk kepala-kepala cabangnya tentang tindakan-tindakan korupsi seperti apa. Jadi teman-teman di kepala cabang tuh bisa menyampaikan ke bawahannya, ini loh kau tindakan
seperti ini, akibatnya seperti ini. Oh, berarti kayak seperti anti corruption Ah, campaign, iya, benar yes, nggak? betul, Ya kan, betul, kita betul, melakukan betul. kampanye bahwa Kampanye. korupsi itu nggak betul, korupsi itu akan mengakibatkan apa, Ya. nggak bagus buat keluarga kita. Betul. Karena efeknya kan tidak di perusahaan ini saja ya, maksudnya kamu udah efek di sini, mungkin kita punya teman ya, lingkungan kerjaan tambang itu kan sempit itu, Siapa tetap kenal? pasti kenal gitu kan, jangan Kali ini gitu. kemana-mana dikenal, oh itu dia, kenapa dia kan? Jadi ya, Ini expo aja ya, gitu semua kanan kiri kan, hebat sekali orang ini. Bayangin kalau dia jelek di satu tempat, udah jelek tuh di planning itu, ih gak mau saya tunggu sini, parah itu sini orangnya kayak gitu kan. betul, betul. Karena nama baik itu penting sekali. Nama kan? baik. Nama baik itu penting. Nah, kalau seandainya terjadi lagi nih, kita tahu rekan kerja kita melakukan hal yang sama, mau ngelapor apa? Maksudnya ngelapor ke polisi gitu. Laporan ke HRD lah, ke atasan dulu lah. Kira-kira kita menemuin, terus kita ngeliat, kita ngebukti, ada buktinya. Kira-kira mau ngelaporin kayak Mbak Sri nih. Kan berat sebenarnya dia ngelaporin, nggak mudah pasti, ya kan? Apalagi teman yang dia kerja setiap hari, gitu, pasti nggak mudah untuk melaporkan itu. Nah, kalau itu terjadi di kalian, itu gimana? Ya sesuai yang komitmen yang tadi saya udah katakan ya Bu ya, SOP yang saya mau gitu kan, atau yang saya inginkan ya, tindakan itu ya memang harus ditegaskan, harus dilaporkan. Jadi biar ya benar-benar kapok gitu kan, tidak ada lagi gitu kan tindakan-tindakan korupsi seperti itu. Ya mau nggak mau, pahit jeleknya atau apanya itu harus kita omongkan gitu kan. Gitu. Nah nanti ya tinggal kita serahkan ke departemen terkait, yaitu HRD yang memutuskan pelaku tersebut gitu kan. Kita intinya mendapatkan bukti itu ada, tidak hanya ngomong doang, tapi mendapat buktinya ada berupa foto atau video ataupun ya bukti transfer. Nah itu yang memberatkan beliau, tinggal kita kasih instruksi ke HRD yang akan menyelesaikan pelaku tersebut gitu. Kita hanya menyampaikan bukti-bukti yang menurut kita Sudah layak untuk dilaporkan. dilaporkan. Jadi nggak cuma asumsi ya. Betul Bu. Kita Ya. jadi nggak boleh berasumsi juga ya. Kita harus yakin kalau kita mau melakukan sesuatu, seperti Mbak Sri bilang, ada buktinya nggak? Kalau nggak ada buktinya malah saya yang bisa kena, gitu Betul. kan? Ya, seperti itu. Oke, kalau gitu saya rasa cukup, dan saya suka banget tuh idenya paling tadi anti corruption campaign. Saya rasa itu harus dilakukan berkelanjutan di kantor, selain ya itu ya, selain ada penghargaan dalam bentuk bonus, dalam bentuk fasilitas lain, Ya. entah itu Reward atau reward, iya kan, misalnya 5 tahun kerja dapat emas, 10 tahun kerja dapat mobil, misal itu kan, ini kan Amin Bu. ini kan akan men-trigger orang lebih loyal. Oh, walau gue 10 tahun nih, gue bakal dapat mobil nih, ntar dulu deh, jangan keluar dulu deh, 2 tahun lagi biar dapat mobil, lah ntar kayak macam-macam kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih ya rekan-rekan atas atensinya untuk investigasi kasus korupsi. Ya, terima kasih.